wassalam wa tabarakallahu sahibul kitab li Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuriyah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 20 hadis ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu ankum an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qala bainama nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah, fi awalil Islam, ketika masa awal-awal Islam. Masa awal-awal Islam mulai diinformasikan, disebarkan kepada masyarakat kota Mekah. Id warada alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki ala naqah, di atas kendaraannya, waqad athara sair, dan kelihatan bekas perjalanan, kayaknya perjalanan jauh, bukan warga setempat, yang tampak pada fihi, pada diri si pengendara, wa fiha, dan keadaan kudanya, kendaraannya naqah, udah mulai kelihatan capek, lelah karena perjalanan jauh. Wabana alaihi inna ussafar, dan tampak jelas sekali dia dari perjalanan yang jauh. Fawaqafa alaina, maka laki-laki tersebut berhenti di hadapan kami. Faqala, berkata, ayyukum Muhammadun, mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Kata lelaki tadi. Fa'umina ilan Nabi alaihissalam, lalu serempak para sahabat menunjuk ke arah Rasulullah. Tuh, nggak langsung cilak-cilak gitu, tengok kanan gitu, langsung itu Rasulullah. Artinya memang nggak ada yang disimpan, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang diumpetin, langsung nunjuk ke arah Rasul. Tuh, para nunjuk semua. Dan itu juga tergantung situasi gitu. Kalau yang datangnya musuh, juga yang langsung tunjuk-tunjuk aja. Mana tuh? Mana musuh? Tuh. Kalau di yang kita lihat itu kan, mana si fulan? Ini si fulan gitu, tapi nunjuk, nih. Yang ini nunjuk ke sana gitu. Nggak mau ngaku. Nah, ini semua sahabat nunjuk ke arah Rasulullah. Fa'umina ila Nabi alaihissalam. Faqala, dia berkata lelaki tadi, ya Muhammad, atu'ridu ala ma amaraka bihi. Jadi langsung to the point ya, nggak langsung punten mau nanya gitu. Kalau gitu kan, punten mau nanya, yang namanya Muhammad mana gitu. Oh ini, oh ada basa-basi gitu ya. Ini mah enggak, langsung aja ini mah. Emang stylenya begitu. To the point. Katanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, atu'ridu ala ma amaraka bi ma amaraka bihi rabbuka au a'ridu alaika ma amaroni bihi sonami. Yang ngomong ini, ya Muhammad, apakah engkau mau menjelaskan apa yang Rabbmu perintahkan kepadamu, atau saya yang akan menjelaskan kepadamu apa yang diperintahkan oleh berhalaku? Kamu yang mau menjelaskan kepada saya atas segala perintah yang telah Tuhanmu sampaikan kepadamu, atau saya yang mau jelasin kepada engkau apa yang diperintahkan kepadaku dari berhalaku? Kata laki tadi. Faqala lahu nabiyyu alaihissalam, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki tersebut, bal ukhbiruka, mungkin lebih baik ukhbiruka, saya akan mengabarkan kepadamu bima amaroni bihi rabbi, apa yang diperintahkan Rabbku kepadaku. Qala, kemudian dikatakan, fa'arada alaihi Nabi alaihi salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada laki-laki tersebut dan didengarkan oleh
para sahabat yang lain. Faqala, dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan, dibentuk atas 5 perkara. Sampai akhir panjang. Ma'as syaraitihi, bersamaan dengan syarat-syaratnya. Summa qala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, baru kenalin diri gitu, udah lama panjang baru kenalin diri. Ana Ghassan bin Malik Al-Amiri. Nama saya adalah Ghassan bin Malik Al-Amiri. Kata dia. Wa kana lana sonamun. Dulu saya punya berhala. Jadi masing-masing orang tuh punya berhala yang sendiri-sendiri yang mereka bentuk ke gimana keinginan mereka, bagaimana kemampuan mereka, kemampuannya finansialnya besar, nah, dibikinlah tuh berhala dari permata, emas, perak. Kalau yang kemampuannya nggak terlalu banyak, ya mereka bikin dari tanah liat dibentuk. Kalau mereka memang ada sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya dibikinlah dari bahan gandum. Lapar copot makan, habis gitu. Nanti kalau habis bikin lagi gitu. Tergantung kemampuan masing-masing. Belum sempat dimakan udah habis, dipatok burung. Wa kana lana sonamun natbahu indahu fi Rajabin. Dan ketika bulan Rajab, kami seperti biasa menyembelih atiratuna wa nataqarrub ilaihi, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada berhala. Kami nyembelih ini sesajen. Nah, jadi sesajen itu udah dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau ada budaya di Indonesia yang melakukan sesajen, itu sebenarnya bukan budaya harus dilestarikan gitu. Itu budaya harus dihilangkan gitu. Bukan suatu yang budaya kan, jadi harus paham ada yang harus dibudayakan, harus enggak. Kalau di Irian Jaya itu orang hanya telanjang, hanya pakai koteka, itu bukan budaya yang harus dipertahankan, harus dilempengin, itu harus dikembalikan dia pakai baju gitu. Jadi tidak harus semua yang budaya yang bertolak belakang dengan syariat itu harus dikembangkan, harus dirapikan. Termasuk sesajen-sesajen di berbagai daerah yang masih berlangsung sampai sekarang. Biasanya buang sesajen ke pinggir pantai gitu. Di kita kan nggak ada. Biasa kalau di pojok-pojokan depan toko tuh suka ada sesajen, ada apa? Kue, terus ada jeruk, ada buah-buahan ya. Ya zaman sekarang mah hilang itu. Nggak lama hilang gitu, habis. Daripada dimakan nggak jelas, dibawa pulang dimakan orang-orang. Macem-macem lah pokoknya sesajennya. Soalnya sekarang sesajennya lebih canggih gitu. Makhluk-makhluk halus sekarang kan nggak kayak makhluk-makhluk halus zaman dulu. Mereka butuh kayak gitu. Mereka lebih canggih. Mungkin butuh gadget pak, itu kuota segala macam gitu. Harus lebih canggih lah gitu. Terus fa'atara indahu, maka kami menyembelih di sisi berhala tadi. Itratan rojulun, ada seorang laki-laki di antara kami yang biasa dipanggil namanya Isom. Nah, jadi cerita nih siapa? Si Ghassan bin Malik ini cerita. Nah, dulu ketika dia menyembelih sesajen untuk berhala, yang menyembelih itu namanya Isom. Nah, ketika falamara fa'ayadahu minal atirah, ketika Isom ini baru ngangkat tangannya mau menyembelih sesajen tersebut, samia sautan, kedengaran suara, min jawfis sonam, dari dalam tubuh berhala ada suara. Ya Isom, wahai Isom. Ini kalau nggak kokot, masih kabur dia. Kabur. Ya Isom, ja'al Islam, telah datang Islam. Batalatil asnam, sungguh berhala-berhala itu semuanya batal, gugur. Wa hufizatid dima, dan terpeliharalah darah-darah dari hal-hal peperangan dan lain sebagainya. Wa wusilatil arham, dan kembalilah tersambung tali silaturahmi.
wa zuhirat haqiqah, dan telah tampaklah kebenaran, wassalam, dan keselamatan. Fafariha Isom, gembira tuh Isom dengar hal tersebut. Gembira dia lidzalika, karena hal tersebut, wa kharaja, dan dia keluar dari lokasi tempat penyembelihan tadi, yukhbiruna, mengabarkan kepada kami warga sekitar. Dia cerita ketika mau nyembelih berhala itu kedengaran suara dari berhala itu mengatakan begini kepada masyarakat. Semua waqa'a ilaina, dan itu sampailah informasi itu kepada kami, khobaruka, tentang kabar engkau ya Rasulullah. Nah, setelah berita sonam itu sampai kabar berita tentang keberadaan tentang Rasulullah. Falamma kana ba'dal ayyam, enggak lama kemudian, jadi enggak jadi sembelih tuh. Falamma kana ba'dal ayyam, setelah beberapa hari, atara indahu rajulun, ada lagi seorang laki-laki lagi nih, yang tadi udah enggak bisa, ada lagi seorang laki-laki yang untuk menyembelih sesajen. Yuqalu, yang biasa namanya dipanggil Torik. Nah, Torik namanya. Pakai i, Torik. Kan pakai e. Nah, falamma rafa'a yadahu, ketika dia mengangkat tangannya sama anil atiroh, dari atas sesajen itu mau dia ngebunuh, sami'a sautan, mendengar lagi suara, yakulu min jawfihi, daripada tubuh berhala tadi. Ya Torik, sebut nama sekarang nih. Tahu nama nih. Bu'itsan Nabi As-Sadiqi, telah diutus seorang Nabi Sodik yang yang dapat dipercaya. Waji'a biwahyi natik, dan datang dengan wahyu natik min azizil khaliq, firman dari yang maha aziz dan maha pencipta. Katanya, ya Sodik, telah datang seorang nabi, ya Torik, telah datang nabi yang Sodik, yang datang membawa wahyu, firman daripada sang perkasa dan khaliq. Lihat tuh, begitu indahnya suara dari berhala. Ada ininya, apa sih, kayak syair tuh ada ujung-ujungnya. Ya Torik, telah diutus nabi yang Sodik, yang datang dengan wahyu yang natik min azizil khaliq. Emang di Jazirah Arab itu yang sesuatu yang dibanggakan itu orang yang pandai syair gitu. Jadi semakin jago orang membuat syair di jalan mendadak, itu semakin hebat. Nah, itulah kebanggaan di antara mereka, kalau bisa membuat syair secara spontan. Tadi itu. Fakharaja yasihu finnas. Terus dia keluar dari lokasi tempat berhala tadi. Yasihu finnas bidzalika. Kemudian dia teriak kepada masyarakat tentang hal tersebut. Faqawiyat akhbaruka indana ya Rasulullah. Semakin menguatlah kabar, sudah viral di kalangan kami tentang engkau ya Rasulullah. Kata Gosan. Ini Gosan yang tadi naik kuda. Mungkin dia udah nggak sabar dengar berita-berita kayak gitu, dia langsung berangkat sendiri mencari yang namanya Muhammad. Fakunna bainal mukadzib wa musaddiq. Dan di antara kami ya adalah ada yang pro dan kontra, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Biasa itu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Wala makana mundu salasa ayyam, dan setelah 3 hari kemudian, atartu ana atirah ila dzalika sonam. Saya sendiri yang mau menyembelih sesajen untuk berhala. Falamma rafa'tu yadi, ketika saya mengangkat tangan daripada berhala sesajen tadi, sami'tu sautan alian, lebih kencang lagi. Ini nggak sadar-sadar juga nih orang nih. Suara pertama, suara kedua, suara ketiga lebih kencang lagi, sautan alian, dengan suara yang sangat tinggi. Min jawfi sonam, dari dalam tubuh berhala. Yaqulu bilisani fasih, dengan lisan yang sangat fasih. Ya Ghassan ibn Malik
Al-Amiri, ya Ghassan bin Malik Al-Amiri, ja'al haqqa nabiyan Hashimi bittihama, telah datang yang hak, seorang nabi dari keturunan Hashim, bittihama, dari kota Tihamah. Tihamah itu nama kota Mekah. Madinah dulu namanya Yasrib. Linasirihi assalamah, wali khadilihi nadamah. Tuh bagus kan? Ya Ghassan bin Malik Al-Amiri, ja'al hakak nabiyan Hashiman bitihamah, linasirihi salamah, wali khadilihi nadamah, hadian wada'iyan ila yaumil qiyamah. Nah, susunannya begitu, bagus gitu. Dikatakan bagi orang yang menolong dia, Rasulullah maksudnya, selamat. Bagi orang yang menghina dan menjauhinya, nadamah, akan menyesal. Karena dia adalah hadian, pemberi petunjuk, wada'iyan, dan pengajak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tsumma tafa'a minal ardi, kemudian terangkat tuh berhala, terangkat, wasaqata al wajhi, kemudian jatuh di hadapannya. Ketika mendengar itu, fakab kola, berkata Sayyidina Ali. Ini masih cerita dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali kan meriwayatkan cerita bahwa ada yang namanya Ghassan. Nah ini Ghassan cerita. Terus Sayyidina Ali mengatakan, ketika itu fakab baro Rasulullah, wakab baro ashabhu, dan ketika mendengar berhala terbang terus jatuh, Sayyidina Ali cerita, langsung spontan Rasulullah bertakbir dan ikuti dengan sahabat juga bertakbir. Waqala Ghassan, dan berkata Ghassan, waqad qultu salasan abyad. Nah, saya mau menyampaikan, saya punya 3 bait syair. Afata dzanuli, apakah engkau akan memberikan saya izin ya Rasulullah, an unsidaha, untuk menasyidkan, membacakannya untukmu? Dijawab oleh Rasulullah, fa'adzana Rasulullah faqala, kemudian diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asra'u sayran fi talabin bisahlin wa huznin fi biladi minar romli. Ujungnya i semua. La nasra khairan nas nasran muazzaron, wa akid hablan min hibalika fi habli, wa ashhadu anallah haqqa muwahhada, wa hadza adyana bihi man qalat qadami na'li. Ya, baca. Kalau kita paham, kita tajub. Karena kita nggak paham, kita tajub. Karena yang mengetahui keindahan sesuatu itu harus orang yang memang harus mengetahui. Orang yang mengetahui tentang keindahan Al-Quran, bahasa, orang yang memang sudah paham gitu. Yang kita nggak tahu ilmunya, biasa-biasa aja. Ada seekor kuda. Orang yang paham kuda, ini bagus, giginya, kakinya, tubuhnya, ini bagus. Yang nggak ngerti, saya nggak dipakai buat delman. Mahal. Saya nggak dipakai buat delman nih, buat dokar. Karena memang kita nggak paham. Ini syair bagus gitu. Karena kita nggak paham, nangis nggak ngerti. Nangis nggak ngerti gitu. Nah, kesimpulannya artinya asra'u sayran fi talabis bisahli. Dipercepatlah perjalanan untuk mencari bisahlin, yang diberikan kemudahan, dan di dalam perjalanan penuh dengan kesedihan melewati negeri yang penuh dengan pasir. Jadi dia katakan dia pergi dari negeri jauh, dia mempercepat langkahnya karena udah nggak sabar, tapi dimudahkan. Dia melewati gurun-gurun pasir yang luas. La nasra khairan nas nasran muayyaron. Sungguhlah telah ada kebaikan daripada manusia yang memberikan pertolongan. Wa akid, dan saya ikat tali daripada tali-talimu yang ada di tali engkau. Jadi dia punya tali, dia ikat. Itu bahasa kias. Wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwasanya Allah itu hak, katanya. Muwahhadan, dan tauhid dan esa. Wahada adyan, dan sungguh agama ini man qolat qadami, tidak akan bergeser selangkah pun kakiku, na'li, langkahnya. Syairnya takjub semua sahabat.
Kita juga takjub. Ngerti gitu. Terus setelah itu qala. Nah, disambung lagi cerita Sayyidina Ali. Awalu man aslama ba'dal wahyi, setelah awal-awal daripada turunnya Islam, man aslama ba'dal wahyi, orang yang pertama kali Islam setelah turunnya wahyu itu adalah Khadijah. Ingat, Khadijah dulu pertama. Jadi begitu sayangnya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah karena memang orang pertama yang mengucapkan bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ini orang kaya, konglomerat, lagi mana nggak kaya, punya usaha sudah lintas negara, bukan usaha di lingkungan kota Mekah, sudah lintas wilayah, dan dia bertemu dengan Rasulullah, dia tinggalkan ininya dia apa, profesinya itu, bukannya dia langsung bergabung dengan Rasulullah, Rasulullah ikut mengembangkan, Rasulullah menjalankan usaha tersebut. Berkembang luas usaha tersebut. Akhirnya udah Rasulullah kembali kepada setelah umur sekian tahun, Rasulullah sudah menjalankan dakwahnya. Karena memang yang harus diutamakan ketika itu adalah dakwahnya, bukan menjalankan bisnis daripada Sayyidah Khadijah. Nah, kalau dilihat dari cerita ini, Rasulullah dan Khadijah bukan orang susah, bukan orang miskin, orang kaya, tapi lihat kehidupannya. Semakin dia buat sederhana, ternyata memang akan semakin banyak rezeki yang dia terima. Semakin banyak rezeki yang dia terima, karena setiap yang dia terima langsung disalurkan. Lalu yang berikutnya adalah Abu Bakrin. Yang berikutnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Summa Ali, kemudian Sayyidina Ali. Summa Zaid bin Harithah, Summa Qamariyah Jariyah. Qamariyah asistennya Rasulullah, asisten rumah tangga. Summa Hamzah, summa Utsman, summa Zuhair, summa Abu Ubaidah bin Jarrah, summa Tolhah, summa Zubair ridwanullahu ta'ala alaihim. Semoga Allah memberikan ridho kepada mereka semua. Ini masing-masing sahabat ini punya cerita tersendiri yang sangat menarik kalau kita bahas gitu. Satu-satu kita bahas nih. Habis umur kita ngebahas ini. Jadi nggak perlu tuh anak-anak kita tuh perlu diceritakan tentang siapa Superman, siapa Batman, Spiderman, nggak perlu gitu. Karena mereka nggak punya figur yang akan mereka ceritakan, nggak punya gitu, nggak punya cerita. Nah kita tuh banyak gitu. Mau tentang siapa? Tentang Sayyidina Umar, gagahnya Sayyidina Hamzah. Banyak cerita-cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak. Tinggal cari bukunya yang bagus, ceritakan secara menarik kepada anak-anak. Jangan diceritakan kepada anak tentang pahlawan-pahlawan yang nggak jelas gitu, yang semata-mata hanya menunjukkan kesombongan bahwa dialah yang berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Superman, segala macam, Batman. Sekarang udah kehabisan bahan cerita, dibikin lagi versi baru, Iron Man. Apalagi yang terbaru tuh, udah macam-macam gitu. Karena memang kehabisan figur. Dan kita yang sudah punya bekal seperti ini, kita kayak nggak punya bekal. Anak-anak kita tawarkan mereka hal-hal kayak begitu gitu. Padahal kita udah punya, yang akan kita jadikan bekal buat anak-anak, kebanggaan buat mereka. Terus wa aslamu, dan ketika itu mereka semua masuk Islam. Wa katamu, akan tetapi mereka menyembunyikan keislaman mereka, dan bukan karena takut, memang bagian daripada strategi ditutupi keislaman mereka minal kuffar, dari orang-orang kafir. Tsumma nazala Jibril, kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam, faqala ya Muhammad innallaha ta'ala yukri'ukas salam. Wahai Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruka bi an tad'uwan nas, memerintahkan kepadamu untuk berdakwah kepada manusia ilal Islam, kepada Islam. Faqama Nabi alaihissalam, maka bangkitlah Nabi alaihissalam, fasoida ala jabali Abi Kubais. Nah, kalau yang pernah umroh atau haji, ada namanya gunung namanya Abul Kubais, ya. Di situ Rasulullah berdiri. Biasanya kalau ke sana tuh ada yang suka nuntun, kasih tahu ini Jabal Rahmah, ini gunung Jabal Kubais. Nah, ceritanya ini Rasulullah dulu awal kali mengumandangkan, memproklamirkan tentang agama Islam di gunung Kubais atau Jabal Abi Kubais. Fanada, Rasulullah menyeru bi'ala sautihi, dengan suara yang sangat tinggi.
Faqala kulu, katanya, ucapkan oleh kalian semua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kalimat ini. Tiada ilah kecuali Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan. Falamma sami'an nas, maka lama kemudian sampailah berita itu kepada manusia, nidauhu, atas panggilan itu, ijtama'atil kufar, kumpul langsung tuh orang kafir, gerah. Kalau Rasulullah ngajak kepada, yuk sini, saya punya barang dagangan, orang kafir nggak akan risau. Tapi kalau sesuatu yang sudah menyangkut eksistensi mereka akan terganggu. Sama dengan sekarang, zaman sekarang. Kalau ustadz pendakwah ceramah tentang adem-adem ayam, biarin aja udah. Tapi kalau sudah nyinggung-nyinggung masalah-masalah seperti yang lain, pasti diganggu, dicari kesalahannya, dikriminalisasi. Tapi kalau damang-damang lempeng aja itu masalah sodako aja selesai. Kalau masalah zikir aja aman. Tapi kalau sudah ngungkit-ngungkit masalah politik segala macam, nah nggak boleh nih, geser. Dicari-cari kesalahannya. Itu dari dulu. Jadi nggak aneh. Jadi orang-orang yang biasa dakwah ceramah itu udah nggak aneh kalau dia tahu sejarah bahwa hal-hal itu nggak jauh berbeda gitu. Setelah itu berkumpul orang-orang kafir Fidari Nadwah, di tempat balirung ya, tempat kumpul. Fatasyawwaru, mereka semua langsung musyawarah, rapat. Fima bainahum, di antara mereka. Faqalu, mereka mengatakan, inna Muhammadan yastamu alihatana. Tuh, lihat tuh, Muhammad sudah menghina Tuhan kami, Tuhan kita semua. Wa yad'una ila ilahin, dan dia ngajak kita nih kepada Tuhan la na'lamuhu, dan kita nggak kenal Tuhannya mana, nggak kelihatan, nggak tampak oleh kita gitu. Fakefahillah, gimana nih strateginya nih, pendapat kalian? Yaqulu Muhammad lana, Muhammad mengatakan kepada kami, la ta'budu alihatakum, jangan kalian sembah tuhan-tuhan kalian. Dan tuhan-tuhan kalian itu ada salasamiyah wasituna sonaman, ada 360 berhala, 360 Tuhan. Jangan kalian sembah tuhan-tuhan kalian, kata Rasulullah, illa, kecuali Allah yang wahid, yang maha esa, dan kohar, yang maha pemaksa. Kenapa di sini pakai kohar, bukan pakai Allah wahid, kohar bukan Allahu Rahman Ar-Rahim? Karena situasinya memang harus pakai Asmaul Azam yang wahid dan kohar, yang maha esa dan kohar pemaksa. Harus pakai kalimat itu. Nah, dari 99 nama Allah itu, masing-masing itu adalah Asmaul Husna, atau disebut juga ada salah satunya Asmaul Azam yang dimiliki oleh setiap orang. Yang apabila dia berdoa menyebutkan salah satu itu dan kebetulan itu adalah Asmaul Azamnya dia, doanya akan dikabul. Dan tiap-tiap orang berbeda. Wa minhum Syaibah bin Rabi'ah, di antara orang kafir tadi tuh ada namanya Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Harisah, ada Safwan bin Umayyah, wa Ka'ab bin Ashraf, ada Aswad bin Abdi Yaguth, ada Sohra bin Harithah, ada Kinanah bin Rabi'. Mereka adalah kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah, wa hula'i ru'usal kufar, pentolan-pentolan orang kafir. Qalu, berkata mereka, yad'una ila ilah la nggak kelewat ya. Qalu yad'una ila ilah la na'rifuhu wa lam yastam alihatana. Dikatakan oleh mereka, Muhammad mengajak kita kepada Tuhannya, la na'rifu, dan kita tidak mengenal Tuhannya, dan dia tidak menghina, dan dia tidak menghina Tuhan kami, Tuhan kita. Faqama wahid minhum, berdiri lagi yang rapat itu salah satu dari mereka, dan dia mengatakan, yuridu Muhammad fi dzalika malan. Muhammad begitu pasti pengen harta. Gitu. Falam yaltafitu, akan tetapi yang lain cuekin, tidak mengindahkan ucapan orang tadi, nggak dianggap. Gitu. Oke, jadi
anggapannya itu nggak penting gitu, nggak ngaruh terhadap eksistensi Tuhan kita gitu. Kalau cuma harta doang gitu. Jadi falam yaltafid, nggak dianggap sama orang kafir yang lain. Waqalu, dan sebagian lagi mengatakan huwa sahirun kadzab, dia adalah penyihir dan pembohong. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata kepada Walid, ada salah satu orang kafir namanya Walid bin Harisah, ya, salah satu pentolan orang kafir. Dia berkata nih kepada Walid, "Ma taqulu anta?" Apa pendapat engkau Walid bin Harisah tentang kondisi kita sekarang ini? Dijawab, "Qala ma aqulu fi hadzal amr." Saya nggak punya pendapat, no comment tentang hal ini, kata Walid bin Harisah. Fanasabuhu, lalu semuanya ngerasa, wah, jangan-jangan Walid berpihak nih kepada Muhammad nih. Kok responnya kok adem-adem aja, sampai bilang no comment. Saya nggak punya pendapat tentang permasalahan ini sedikit pun, kata Walid. Kayak orangnya kayak cuek-cuek aja. Sehingga mereka semua berpendapat ternyata si Walid ini sudah berpihak kepada Nabi Muhammad. Fa'akhadhul ghadabu jiddan. Karena diperlakukan seperti itu, Walid tersinggung, marah. Dia dianggap dia berpihak kepada Nabi Muhammad. Faqala Walid, lalu berkata Walid, amhiluni, dah kasih saya kesempatan, kasih saya waktu, salasa ayyam, 3 hari untuk merenung, mungkin untuk berdiskusi dengan Tuhannya. Karena Walid ini dia punya sonamani muttahidani, mempunyai 2 berhala yang terbuat dari jawahir, dari permata-permata. Berarti orang kaya nih. Yang terbuat dari zahab, dari emas, wa fiddah dan perak, wa bi anwa'il lu'lu, dari berbagai macam mutiara. Maudi'ani, yang kedua-duanya diletakkan alal kursi, di atas kursi, wa albasa alaihima, dan dipakaikan kepada kedua berhala tersebut alwana thiyab, dengan pakaian berbagai macam rupa. Fa'abbadahuma, dan selalu disembah oleh Walid salah satu ayyam walayalihinna mutawaliyat, disembah beribadah selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Kayaknya isi koroh dia nih sama Tuhan. Sampai kondisinya ma akala wa ma syariba wa ma dhahaba ila baitihi wa auladihi wa tadarru ilaihima. Sampai kondisinya dia benar-benar tadarru, memohon, minta petunjuk sama berhalanya, sampai dia nggak makan 3 hari, sampai dia nggak minum 3 hari, sampai dia nggak mandi tentunya pasti ini mah, dan dia sampai nggak menemui ke rumah anak-anaknya karena dia memang serius khusyuk minta petunjuk kepada kedua Tuhannya. Wa fi yaumil tsalis, pada hari yang ketiga, wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok insya Allah. Apa nih kesimpulan yang dia dapat setelah dia tadarru kepada berhalanya dia? Ceritanya panjang, belum tahu. Kita lihat besok. Jangan dibocorin dulu. Jangan dibocorin dulu. Kita lihat besok apa yang terjadi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna taksilu kulla hauba wastur lanal awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin asuhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma hadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nazo bil mustafa rasuli nazo bikulli suli bil mustafa rasuli nazo bikulli Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu si suhbi walhamdulillah ilahi fil badi wat
hamdan kasiron mahabatin nasaim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.